Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Duta Pramestigita dengan NIM 19180111052 dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, guna memenuhi tugas akhir, saya akan memberikan informasi mengenai Clinical Skill Lab Obstetri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Baik, perkenalkan saya Dokter Duta yang jaga di rumah sakit hari ini, dan Ibu siapa? Bu Ayu, Ibu Ayu. Baik. Ibu Ayu, kalau boleh tahu usianya berapa? 40 tahun, 40 tahun. Untuk alamat tinggalnya di mana, Bu? Jalan Tangkuban Perahu, Padang Sambian Kulon. Oh, Jalan Tangkuban Perahu ya, Bu ya. Iya. Untuk pekerjaan Ibu, kalau boleh tahu? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Nah, Ibu mohon maaf kalau boleh tahu apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah nih kalau gitu. Nah, jadi untuk keluhannya apa, Bu? Saya gatal di vagina, rasa mengganggu. Kadang keluar cairan kuning kehijauan dan baunya tidak enak. Oh, begitu nih, Bu. Baik. Untuk keluhannya ini sejak kapan ya? Seminggu yang lalu, Dok. Seminggu yang lalu. Baik. Untuk faktor yang ringan ada, Bu? Tidak ada. Memperberat? Tidak ada. Baik kalau gitu. Gejala lain yang menyertai, Bu? Terasa nyeri di sekitar vagina. Terkadang kalau kencing anyang-anyangnya. Oh, begitu. Iya. Rasa sakit ya saat Iya, buang air nyeri. kecil? Oke. Oke, Bu, kalau begitu. Untuk pengobatan, apakah Ibu sudah berusaha untuk memakai apa begitu? Tidak ada. nih. Iya. Baik. Untuk riwayat sebelumnya, apakah Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik kalau itu, Bu. Untuk di keluarga Ibu, mungkin ada yang memiliki keluhan seperti ini juga? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Untuk di lingkungan kerja Ibu, Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja Iya. ya, Bu. Baik kalau gitu. Kalau di rumah itu biasanya melakukan kebiasaan apa mungkin? Saya sering pakai handuk basah. Yang pakai handuk basah Iya. nih, Ibu. Baik kalau begitu. Baik kalau begitu, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Singkatnya saya ingin memberitahu Ibu untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya berupa pengecekan. Tapi Ibu tidak perlu khawatir, dan di sini nanti saya akan minta Ibu untuk melepas pakaian bagian bawah Ibu. Ibu tidak perlu khawatir juga, karena di sini saya akan jaga privasi Ibu dan menjaga kenyamanan Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik kalau begitu, pertama saya akan meminta Ibu untuk melancarkan pemeriksaan untuk membuang air kecil terlebih dahulu, Ibu. Iya. Baik kalau begitu, silakan untuk ke toilet. Iya. Baik, Ibu sudah selesai membuang air kecil. Nah, baik, saya juga sudah selesai mempersiapkan APD dan alat-alat untuk pemeriksaan. Dan di sini saya minta tolong Ibu untuk membuka pakaian bagian bawah Ibu. Namun Ibu tidak perlu khawatir, yang seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjaga privasi Ibu dan kenyamanan Ibu. Nah, di sini sembari Ibu melepas pakaian bawah Ibu, saya ada kain untuk menutupi bagian bawah Ibu. Ini, Ibu ya. Baik. Silakan untuk berbaring di bed pemeriksaan atau bed ginekologi. Nah, baik, seperti itu nggih, Bu. Nah, tolong untuk kakinya dengan keadaan mengangkang. Baik, kalau begitu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu nggih, Bu.
Baik, sebelum pemeriksaan saya akan membersihkan bagian vagina ibu. Nah, di sini saya menggunakan kapas yang sudah diberi antiseptik atau air hangat. Nah, di sini saya menggunakan satu kapas untuk satu sisi. Di sini saya mulai dari sisi bagian kiri ibu, dari atas bawah, dari medial, lalu dibuang, lalu ambil, lalu yang sebelah kanan, dari atas bawah, dari medial, lalu buang, lalu selanjutnya agak ke lateral, dari yang tempat tadi sudah kita bersihkan, satu sisi atas bawah, buang, lalu yang bagian sebelahnya lagi, lateral dari sisi yang sudah kita bersihkan, buang, lalu sebelah kiri lagi, dari lateral yang sudah kita bersihkan tadi 2 kali, buang, dan satu sisinya lagi untuk bagian yang sudah kita bersihkan tadi di bagian lateralnya, buang. Baik Ibu, di sini saya akan mulai pemeriksaannya nggih. Baik, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan melihat bagian vagina Ibu. Di sini sudah dibantu oleh lampu sorot untuk melihat dengan jelas kondisi vagina Ibu, di mana saya akan lihat labia mayora, labia minora, uretra, dan klitoris. Nah, permisi ya Ibu ya. Baik, di sini saya buka sedikit untuk melihat labia mayora, minora, dan uretra serta klitoris. Di sini saya lihat apakah ada luka, varises, dan apakah ada cairan. Jika ada cairan, saya lihat bagaimana warnanya, lalu konsistensinya, lalu jumlahnya, dan baunya. Baik, baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan meraba bagian kelenjar Bartholin Ibu. Permisi, mohon maaf sebelumnya nggih. Nah, di sini kelenjar Bartholin itu ada di bagian bawah vagina Ibu. Permisi, saya langsung periksa keduanya. Baik. Baik, di sini sudah saya lakukan pemeriksaan palpasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian dalam. Nah, di sini saya menggunakan alat. Permisi nih, Bu. Nah, di sini saya akan menggunakan alat bernama spekulum. Di sini sudah saya sterilkan spekulumnya, Bu ya. Dan sebelumnya Ibu tidak perlu khawatir mengenai spekulum ini. Nanti spekulum ini akan masuk ke dalam vagina Ibu, tapi Ibu tidak perlu khawatir. Ibu rileks saja, tenang, dan jangan panik. Nah, nanti saya akan instruksikan Ibu bagaimana cara Ibu merilekskan diri, itu meregangkan badan Ibu, tidak perlu kaku-kaku Ibu, dan rileks saja dan bisa bernafas melalui mulut, seperti itu Ibu. Nah, nanti jika memang ada terasa tidak nyaman dan rasa nyeri, Ibu bisa infokan ke saya. Ibu bilang saja nggih. Nah, baik, apakah bisa Bu? Bisa, baik. Kalau begitu yang pertama saya akan lumuri spekulum ini dengan gel pertama. Dengan gel. Nah, di sini saya akan mulai nggih. Saya akan mulai untuk memasukkan spekulum ini ke dalam vagina Ibu. Nah, Ibu bisa rileks, regangkan badan, bisa lihat ke atas. Nah, nggih, tahan nafas Bu, keluarkan lewat mulut. Nah, di sini saya akan masukkan dengan kondisi dimiringkan terlebih dahulu nggih. Silakan Ibu, tahan nafas. Dan di sini saya sudah masuki spekulumnya. Dan jika 2/3, sekitar 2/3 spekulum sudah masuk, nah saya akan meluruskannya lagi. Baik Ibu, bisa bernafas, ternafas, keluarkan lewat mulut. Baik, di sini saya akan buka secara pelan-pelan dengan menarik tuasnya. Dan lalu saya akan mengencangkannya. Baik, di sini sudah terbuka dan terlihat. Nah, di sini saya akan melihat bagian serviks Ibu. Nah, di sini saya lihat apakah ada cairan, apakah ada darah, ada luka, dan apakah ada pembukaan serviks. Nah, di sini juga saya lihat apakah ada tumor atau massa. Baik, sudah saya lihat, dan selanjutnya saya lihat itu dinding vagina Ibu. Tidak lupa untuk saya lihat juga. Sini saya lihat apakah ada luka, ada darah atau ada cairan, lalu apakah ada tumor. Seperti itu nggih Bu. Nah, baik.
Sudah selesai saya lihat. Nah, saya akan membuka tuasnya lagi. Nah, Ibu tenang saja, tetap rileks. Baik Ibu, silahkan untuk menarik nafas. Nah, saya akan tutup pelan-pelan tuasnya dan memiringkannya lagi. Baik, nafas Ibu, keluarkan lewat mulut. Dan saya akan mencabutnya dan selesai dengan pelan-pelan. Lalu saya akan menaruhnya di tempat diskontaminasi. Lalu saya taruh lagi Bu. Nah, baik. Sudah selesai saya taruh di tempat diskontaminasi. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya Bu ya. Nah, di sini saya akan lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan manual. Saya akan menggunakan dua jari saya. Dua jari saya ini akan masuk ke dalam vagina Ibu. Nah, untuk pemeriksaan ini sebelumnya, jika memang Ibu merasa tidak nyaman atau rasa nyeri, Ibu bilang saja nggih. Baik, kalau gitu saya mulai nggih pemeriksaannya. Baik, saya mulai untuk masukkan dua jari saya. Permisi Bu. Dan napas Bu, rileks saja. Baik. Baik, di sini saya sudah masukkan jari saya. Di sini saya akan melihat meraba serviks Ibu. Di sini saya akan melihat kondisi serviks Ibu. Dimana saya lihat apakah ada tumor atau massa. Baik. Dan di sini saya juga rasakan apakah ada pembukaan serviks. Iya Bu. Nah, di sini saya akan mencoba menggoyangkan jari saya. Apakah rasanya nyeri Bu? Baik, tidak ada. Baik, kalau begitu, nah saya akan mencoba meraba bagian bawah lagi untuk mencari kapung 12 Ibu. Permisi Bu. Baik, kalau begitu. Nah, selanjutnya saya akan mencari atau merasakan kondisi uterus Ibu. Nah, permisi nggih Bu. Dimana saya tangan atau kedua jari saya masih berada di dalam vagina Ibu, dan tangan satunya lagi saya akan taruh di bagian perut Ibu atau abdomen Ibu. Permisi Bu, saya akan mencari keadaan uterus Ibu, bagaimana ukuran, bentuk, lalu konsistensinya dan posisinya. Nah, di sini apakah terasa nyeri Bu? Baik, tidak nih Bu. Nah, baik, kalau begitu. Dan di sini juga saya tidak temukan adanya tumor atau massa. Oke, saya lanjutkan ke sebelah kiri Ibu. Permisi Bu. Baik, di sini saya tetap tekan abdomen Ibu atau perut Ibu. Permisi, saya akan mencari uterus Ibu. Nah, baik, di sini sudah saya rasakan bagaimana bentuk, ukuran, konsistensi dan letaknya atau posisinya. Baik, di sini juga apakah Ibu merasa nyeri? Baik, tidak. Baik. Di sini juga saya tidak temukan adanya tumor nih Bu. Nah, baik. Masih dengan posisi seperti ini, jari saya masih dalam vagina Ibu. Saya akan melanjutkan dengan menggeser jari saya ke arah lateral atau menjauhi titik tengah badan Ibu. Permisi Bu. Yang kanan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, di sini saya akan memeriksa adnexa Ibu. Baik, di sini baik saya temukan. Baik, di sini saya tidak temukan adanya tumor dan ovariumnya juga tidak teraba. Apakah ada rasa nyeri Bu? Baik. Begitu untuk sisi selanjutnya, permisi Bu. Saya akan tetap menggeser untuk mencari adnexanya. Nah, di sini tidak saya temukan tumor dan ovariumnya juga tidak teraba. Baik, kalau begitu Ibu, apakah terasa nyeri? Tidak Ibu. Baik, kalau begitu, baik, sudah selesai. Nah, permisi, saya akan keluarkan tangan jari saya secara perlahan. Baik. Nah, di sini saya akan melepaskan semuanya dulu untuk membersihkan badan. Tapi sebelumnya Ibu bisa berdiri. Sudah bisa berdiri nggih Bu ya? Nah, sudah bisa menggunakan pakaian Ibu juga, pakaian bawah Ibu. Nah, lalu sembari itu saya ingin berterima kasih kepada Ibu. Terima kasih sebelumnya sudah bekerja sama dengan saya, sudah bekerja sama dalam pemeriksaan ini. Terima kasih dan mohon maaf jika saya terdapat kesalahan terhadap Ibu.
atau ibu merasa tidak nyaman tadi mungkin saat pemeriksaan, mohon maaf nih Bu. Nah kalau begitu ibu silakan untuk menggunakan pakaian kembali dan saya akan membersihkan diri. Baik. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan ya tadi. Ya. Baik, di sini saya saat pemeriksaan memang menemukan adanya cairan di serviks Ibu, khususnya. Nah di serviks Ibu itu memang terdapat adanya granulasi merah seperti strawberry yang dinamakan strawberry appearance seperti itu, dan di situ saya juga temukan cairannya berwarna kuning hijauan, berbusa dan baunya memang sedikit seperti telur busuk Ibu ya. Nah, tidak enak baunya, gitu. Jadi di situ saya temukan keluhan Ibu itu trichomoniasis, gitu, Ibu. Untuk trichomoniasis ini disebabkan karena infeksi bakteri, di mana infeksi bakteri itu disebabkan oleh Trichomonas vaginalis protozoa, seperti itu, Ibu. Nah, jadi di sini saya akan meresepkan obat itu metronidazole, gitu. Dan di sini saya mohon Ibu untuk tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan daerah kewanitaan Ibu, dan jangan lupa untuk tetap bersih begitu, dan jangan menggunakan handuk basah lagi nih kalau bisa Bu ya. Ya. Dan saya di sini meminta Ibu untuk mengajak suaminya nanti untuk berobat lagi dan kontrol bersama Ibu. Apakah bisa Ibu? Bisa dok. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Tidak ada. Baik kalau begitu. Terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dokter Duta yang jaga di rumah sakit hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik Ibu Mawar. Baik Ibu Mawar, yang saya lihat Ibu ada kehamilan gih. Kalau boleh tahu usia kehamilannya berapa Bu? 8 bulan, baik kalau gitu. Nah sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melahirkan? Belum. Berarti ini adalah kandungan pertama Ibu ya, kehamilan pertama Ibu ya. Baik kalau begitu. Nah di sini sudah terdapat Ibu Mawar di mana usia kandungannya itu 8 bulan dan ini adalah kehamilan pertamanya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bu. Nah, di sini sebelumnya saya izin menginformasikan secara singkat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah janin Ibu sudah memasuki pintu atas panggul atau belum, sekaligus melihat kondisi dari janin Ibu. Seperti itu Bu ya. Jadi apakah Ibu bersedia untuk diperiksa? Baik kalau begitu, saya akan mempersiapkan diri Bu. Saya akan cuci tangan untuk menghindari penularan infeksi seperti itu Bu. Baik, saya undur diri untuk melakukan pembersihan diri Baik kalau begitu, di sini saya akan menggunakan hand sanitizer. Dan saya akan menggunakan hand scoop. Mohon ditunggu Bu.
Baik, saya sudah melakukan aseptik. Nah, di sini saya mulai nih, Bu ya. Pertama, Ibu silakan untuk berbaring di bed. Saya bantu, Bu. Baik. Ibu bisa berbaring dengan nyaman, senyaman Ibu. Apakah sudah nyaman posisinya, Bu? Sudah? Baik, kalau begitu di sini ada selimut, Bu. Saya bantu untuk menutup. Nah, di sini saya akan mengangkat pakaian atas Ibu setinggi perut Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya sudah ada selimut. Baik. Sudah nyaman ya, Bu? Baik, kalau begitu saya mulai pemeriksaan ya. Nah, di sini saya akan menarik baju Ibu, lalu menurunkan selimut sejauh sipisis pubis atau bagian bawah perut Ibu. Nah, Ibu tolong untuk tekuk kaki ya. Tekuk kaki. Nah, baik, saya mulai pemeriksaan ini dengan pemeriksaan Leopold 1, di mana itu saya akan memeriksa bagian atas dari perut Ibu. Sudah ditekuk. Baik, kalau begitu saya akan permisi ya, Bu, raba bagian atas perut Ibu. Baik, di sini dengan posisi saya menghadap Ibu. Saya raba bagian atas. Di sini saya merasakan adanya bulatan tidak melenting. Nah, di situ adalah kesan bokong dari janin Ibu. Baik, sekalian saya akan mengukur tinggi fundus uteri Ibu nggih. Nah, di sini saya menggunakan medline dengan posisi inci di atas agar hitungan dari tinggi fundus uteri Ibu itu objektif. Nah, di sini saya ukur nih, Bu, dari atas bagian perut sampai bawah atau bagian terendah dari perut Ibu. Baik, saya lihat bagian incinya. Mohon maaf, bagian sentimeternya maksud saya. Baik, di sini saya temukan 30 cm nih, Bu, tinggi fundus uteri, di mana itu merupakan normal untuk usia kandungan Ibu. Baik, kalau begitu saya lanjutkan untuk pemeriksaan bagian sisi kanan dan kiri perut Ibu. Permisi ya, Bu. Nah, di sini saya akan mulai dari bagian kiri Ibu terlebih dahulu. Permisi, saya pegang seperti ini, di mana ya saya akan meraba bagian kiri dan saya akan sedikit menekan yang bagian kanan untuk meraba dengan jelas bagian yang kiri nggih. Nah, di sini saya temukan panjang dan rata. Baik, ini seperti papan nggih, keras. Nah, di mana itu adalah kesan dari punggung janin Ibu. Baik, di sini punggung janin Ibu nggih. Nah, untuk yang sebelahnya, sisi satunya lagi itu sebelah kanan. Permisi nggih, Bu, saya akan mendorong sedikit. Permisi. Nah, di sini saya sudah temukan adanya bulatan-bulatan, tonjol-tonjolan kecil, di mana itu merupakan ekstremitas dari janin Ibu. Nah, di sisi kanan Ibu nggih. Nah, itu merupakan ekstremitas dari janin Ibu. Nah, sembari itu saya akan mengukur denyut jantung janin Ibu. Nah, di sini saya menggunakan alat untuk mengukur denyut jantung, detak jantung janin Ibu, di mana sebelumnya saya akan melumurkan gel di perut bagian kiri Ibu ya, di mana yang tadi saya temukan adanya punggung janin. Permisi, Bu, saya lumuri gel. Baik. Kalau begitu saya mulai untuk mengukur denyut jantung janin Ibu. Permisi, Bu. Baik. Sudah saya dapatkan 160 kali per menit. Baik, masih dengan posisi seperti ini, saya akan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan Leopard 3, itu untuk mengetahui apakah janin Ibu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Nah, di sini dimana saya melakukan pemeriksaan dengan memegang bagian atas perut Ibu, permisi Ibu, dan bagian bawah atau bagian terendah dari perut Ibu, permisi, dengan cara menggoyangkan. Baik, di sini masih bisa digoyangkan, Ibu, permisi, mohon maaf. Nah, di sini masih bisa bergoyang perutnya, jadi itu tandanya bayi Ibu, janin Ibu belum masuk pintu atas panggul, seperti itu Ibu ya. Baik, kalau begitu saya akan lanjutkan pemeriksaan Leopold 4. Nah, di sini saya akan berganti posisi dengan cara melihat ke arah perut Ibu dan mohon Ibu untuk meluruskan kembali kakinya. Baik. Nah, di sini saya akan meraba bagian terendah dari perut Ibu seperti ini. Nah, baik, kalau gitu. Nah, di sini saya temukan bahwa tangan saya atau jari-jari tangan saya ini saling bertemu, di mana itu merupakan konvergen. Nah, konvergen seperti yang saya bilang itu
berarti janin ibu belum masuk pintu atas panggul. Seperti itu nggih Bu? Baik kalau begitu. Nah, di sini saya sekalian akan mengukur seberapa jarak janin ibu sudah keluar pintu atas panggul. Baik, permisi Bu. Nah, di sini saya taruh di atas simpis pubis atau bagian terendah dari perut ibu. Nah, di sini saya meraba itu di kelima jari saya. Nah, di sini saya rasakan itu perut ibu mengenai 5 jari saya. Berarti itu jarak janin ibu masuk pintu atas panggul itu 5/5, dimana itu belum keluar dari pintu atas panggul. Seperti itu Ibu ya. Baik kalau begitu. Nah, kalau begitu pemeriksaan sudah selesai. Ibu terima kasih sudah bekerja sama. Sebelumnya silakan untuk menurunkan pakaian Ibu. Nah, terima kasih sudah bekerja sama dan sudah melakukan pemeriksaan. Nah, kalau begitu saya akan melepaskan segala sarung tangan dan alat-alat yang telah saya lakukan ya. Kalau begitu permisi Bu, saya akan lepaskan sarung tangan dan Ibu bisa kembali ke tempat duduk. Dan saya kembali untuk mencuci tangan. Baik. Nah, di sini Ibu terima kasih sudah melakukan pemeriksaan, dan di mana saya tadi sudah melakukan pemeriksaan level 1 sampai 4. Itu pemeriksaan ke letak janin ibu, di mana yang pertama level 1 itu saya temukan kesan bokong, di mana saya rasakan bulatan tidak melenting, itu kesan bokong dari janin ibu. Lalu level 2 saya memeriksa bagian sisi kiri kanan perut ibu, itu dimana saya temukan yang sebelah kiri dari perut ibu itu adalah punggung, dimana saya sudah mengukur sekaligus denyut jantung janin ibu, dimana saya temukan 160 kali per menit. Dan yang di sebelah satu sisinya itu sebelah kanan saya temukan tonjolan-tonjolan kecil, itu ekstremitas dari janin ibu. Seperti itu Ibu ya. Dan saya juga sudah memeriksa tadi dengan level 3 itu menggoyangkan perut ibu. Nah, itu masih tergoyang, jadi itu adalah janin ibu belum keluar dari pintu atas panggul. Dan lalu saat saya melakukan pemeriksaan level 4 itu saya melihat dari sisi perut ibu, di mana sisi bagian bawah, di mana tadi saya temukan konvergen itu belum keluar dari pintu atas panggul nih, dimana tangan saya saling bertemu tadi. Dan juga tadi saat saya hitung jarak janin ibu keluar dari pintu atas panggul itu menggunakan perlimaan, itu teraba di seluruh sisi jari saya. Seperti itu Bu. Nah, tadi juga saya sudah menghitung fundus uteri ibu, dimana itu saya temukan 30 cm, dimana itu sesuai dengan kandungan ibu, yaitu 8 bulan. Seperti itu Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih Ibu sudah melakukan pemeriksaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini saya akan sekaligus mencatat hasil dari pemeriksaan.